Salam saudaraku, selamat bertemu di saluran YouTube Masalah Itu Baik. Saya berharap dan berdoa supaya setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan di saluran ini boleh mendapat kekuatan, ketenangan di dalam menghadapi masalah-masalah yang kita alami, dan kita melihat bahwa masalah yang kita alami adalah sesuatu yang baik yang akan menjadikan kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu tentang Yohanes pasal 11. Aku berharap ya Tuhan, saudara-saudara yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini mendapat kekuatan, kemenangan atas masalah yang mereka hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku, hal yang membuat manusia frustasi, kecewa, dan lemah di dalam menghadapi masalah adalah karena kita melihat masalah dalam sudut pandang kita sendiri. Jika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita dengan rela dan menaruh pikiran Tuhan di dalam pikiran kita, maka kita akan tahu bahwa masalah yang kita hadapi mempunyai tujuan yang baik. Saudara, hal ini bisa kita pelajari dari kitab Yohanes pasal 11. Saudara, Tuhan Yesus biasanya datang ke Betania, ke rumah Marta dan Maria. Dan dicatat di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 bagaimana Marta menyambut rombongan Tuhan Yesus, namun Maria duduk untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 11, saudara, terjadi suatu masalah di mana Lazarus yang merupakan saudara dari Maria dan Marta sakit. Setelah itu Marta dan Maria mengirim utusan kepada Tuhan Yesus untuk memberitahu, Tuhan segeralah datang kemari karena dia yang engkau kasihi sakit. Namun Tuhan Yesus menunda untuk datang. Lalu setelah 2 hari saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke Betania untuk membangunkan Lazarus dari tidurnya. Murid-murid mengira bahwa Lazarus tidur biasa, padahal maksud Tuhan Yesus adalah Lazarus sudah mati. Karena itu murid-murid berkata, kalau dia tidur, dia akan bangun. Lalu Tuhan Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Dan apa yang dikatakan Yesus pada waktu menjelaskan Lazarus sudah mati, saya bacakan untuk kita saudaraku. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 14 saudara, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, kematian Lazarus mendatangkan kesedihan yang dalam bagi Marta dan Maria. Dan Tuhan Yesus sayang kepada ketiga orang itu karena mereka selalu memprioritaskan Tuhan. Mereka selalu mengutamakan Tuhan. Dari apa yang terjadi kepada Maria dan Marta, saya memberitahukan kepada saudara bahwa bukan berarti setelah kita datang kepada Tuhan,
maka masalah tidak akan ada. Masalah akan selalu ada selama kita hidup. Termasuk juga kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Lazarus dikatakan adalah orang yang engkau kasihi. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan dan saudara mengalami masalah, itu bukan problem. Itu adalah suatu yang biasa. Daud berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Jadi saudara, kita perhatikan tadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sudah mati, dia berkata, syukurlah. Begitulah sudut pandang Tuhan terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupan Lazarus, Marta, dan Maria. Syukurlah. Sebab melalui itu kamu akan belajar percaya. Saudara, iman kita tidak akan kuat, iman kita tidak akan bertumbuh jika tidak mengalami ujian. Saudara, saya bacakan satu ayat lagi saudara di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Ini sudah saya bicarakan di dalam saluran pembicaraan pada tanggal 15 September 2021. Begini dikatakan saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu. Demikianlah sudut pandang Tuhan terhadap masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Imannya sedang diuji, saudara. Semua orang tua setuju jika di sekolah harus ada PR dan ujian. Jika ada orang tua yang merasa keberatan akan adanya PR dan ujian, maka itu adalah orang tua yang belum berpendidikan. Kita semua menyadari bahwa ujian harus ada. Sebab melalui ujian itulah orang-orang akan mengetahui kualitas daripada dirinya sendiri. Jika seorang guru hanya melihat tampilan murid di kelas, guru tidak tahu yang manakah yang bodoh, yang manakah yang pintar. Tetapi dengan adanya ujian, maka murid-murid mengetahui bahwa dia masih bodoh. Dan ada suatu pesan melalui ujian yang disampaikan kepada murid-murid itu, yaitu belajarlah dengan tekun. Nilaimu masih jelek, jangan bermain-main. Jika tidak ada ujian, maka anak-anak sekolah akan bermain-main. Mereka tidak akan peduli dengan pelajaran mereka. Saudara, ketika saya sekolah, maka pada saat ujian, orang tua akan mengatakan, belajar semuanya, ujian. Bahkan pada zaman modern ini, saudara, sejumlah orang tua menyita HP yang dipunyai anaknya. Sebelum pandemi ya, setelah pandemi ini ya situasi agak sulit saudara, karena ujian dilakukan secara online. Tetapi sebelum pandemi saudara, anak-anak tidak boleh main HP, tidak boleh bermain, tidak boleh keluyuran, semua harus belajar. Dengan tujuan supaya dia fokus menghadapi ujian itu dan memperoleh nilai yang baik. Kenapa orang tua melakukan tindakan memaksa anaknya belajar? Karena orang tua mengharapkan anaknya akan memperoleh nilai yang baik. Demikian juga dengan kita saudara. Iman kita itu diketahui oleh Tuhan kekuatannya melalui ujian. Jika tidak ada ujian saudara,
maka semua orang yang datang ke gereja akan mendapat nilai yang sama, saudara. Tuhan Yesus pernah menyampaikan perumpamaan tentang rumah yang didirikan di atas batu dan di atas pasir, saudara. Rumah yang didirikan di atas batu, saudara, dia kokoh ketika dihantam oleh angin, banjir, dan badai. Sedangkan rumah yang didirikan di atas pasir, dia roboh, saudara, ketika diuji oleh angin, hujan, dan banjir. Demikian juga Tuhan, saudaraku, kerohanian kita. Apakah saudara pelayan Tuhan? Apakah saudara sarjana teologi? Apakah saudara pendeta? Siapapun kita, kesanggupan kita bukanlah dinilai dari kecakapan kita menyampaikan khotbah. Bukanlah kehebatan kita menyampaikan teori-teori dari Alkitab. Tetapi ukuran kerohanian kita adalah diuji ketika ada masalah terjadi dalam hidup kita. Bagaimana reaksi kita ketika ada masalah? Kalau ada masalah kita khawatir, itu berarti memiliki iman yang lemah. Sekalipun itu pengkhotbah yang sangat hebat. Saudara, jika ada masalah, kita marah. Itu merupakan penilaian. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi buatlah yang baik bagi semua orang. Apa yang kita lakukan ketika ada masalah, itu membuktikan berapa nilai kita, seberapa serupa kita dengan Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan selalu mengizinkan kita mengalami masalah, supaya melalui masalah itu kita bisa introspeksi diri, kita bisa melihat diri kita, seberapa jauh firman Tuhan itu telah tinggal dalam hidup kita. Sangatlah mudah bagi seorang pendeta untuk mengajarkan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang mencaci kamu, berdoalah bagi orang yang menghina kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Namun apakah pendeta mampu melakukannya? Kita tahu, saudara, ketika ada perhelatan-perhelatan sinode, banyak keributan, saudara, terjadi. Banyak permasalahan, bahkan permusuhan, bahkan perpecahan. Ini semua menunjukkan bahwa bukan karena kepandaian seseorang menyampaikan firman Tuhan, itu menjadi ukuran daripada kekuatan imannya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, kita lihat imannya begitu kuat. Dia mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Dia mendoakan mereka, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Karena itu, saudara, inilah gunanya masalah itu, saudara. Kita telah belajar sedikit dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu bagus untuk menguji kepercayaan kita kepada Tuhan. Melalui masalah kematian daripada Lazarus, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang menjadi datang kepada Tuhan Yesus. Karena itu saya berharap, saudara, melalui masalah-masalah yang saudara hadapi, biarlah itu semua membuat orang datang kepada Yesus. Biarlah setiap kita boleh menceritakan, menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena itu saya tidak putus-putusnya selalu mendorong saudara, mari datang kepada Yesus. Matius pasal 11 ayat 28. Berseru kepadanya ketika ada masalah, saudara. Maka saudara akan menjadi kuat dalam menghadapi persoalan yang saudara hadapi. Dan itu akan membuat saudara bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang lain. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan kebenaran firman Tuhan saat ini, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami seringkali menghadapi masalah dengan sudut pandang kami sendiri. Kami menjadi marah, kecewa,
kesal, protes terhadap orang lain, bahkan kadang-kadang kepada Tuhan. Padahal kami telah belajar saat ini bahwa ujian ini bagus, sebab melalui ujian inilah dapat diketahui seberapa kuat, seberapa tangguh iman kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk masalah-masalah yang Kau izinkan. Biarlah melalui masalah-masalah itu kami semua semakin dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai bertemu besok untuk membicarakan kebenaran firman Tuhan kembali, supaya kita semua boleh mendapat kekuatan dan ketenangan di dalam menghadapi setiap masalah yang kita alami. Salam, Tuhan Yesus berkati.